Preman itu melemparkan $100 pada seorang gadis kecil. Tak disangka gadis kecil itu meminta $100 lagi. Preman sontak marah besar, mengira dia sedang diperas. Ia langsung mendorong gadis itu, namun malah melihat ada sekantong uang di tubuhnya. Preman heran mengapa ia masih mengemis padahal punya uang. Segera menuduh gadis itu penipu. Orang-orang yang melihat pun mulai bergosip, mengatakan ia membawa ibunya yang sakit untuk menipu orang. Tak berdaya, gadis kecil hanya bisa mengeluarkan surat diagnosa, sambil menangis menjelaskan bahwa ibunya butuh operasi. Kalau tidak dalam sebulan akan meninggal. Preman kemudian melihat sebuah buku catatan, bertanya apa yang tertulis di sana. Gadis itu menjawab itu nama-nama orang baik yang pernah membantunya. Katanya suatu hari ia akan membalas budi. Mendengar itu, orang-orang pun tergerak hatinya. Satu persatu memberikan uang agar ibunya bisa segera dioperasi. Namun saat gadis itu pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi, dokter berkata masih kurang $20.000. Terpaksa ia kembali berlutut di depan pintu rumah sakit, memohon pertolongan orang baik. Saat itu preman melihatnya lagi, lalu menyarankan agar ia pergi ke kompleks mewah memungut sampah. Mungkin bisa mendapatkan sedikit uang. Sementara itu, wanita licik semakin tak sabar ingin menjadi istri sang CEO. Ia menuduh wanita 7 tahun lalu kabur dengan pria lain. Namun CEO sama sekali tak percaya. Bahkan mengancam kalau ia berani bicara sembarangan lagi, ia tak akan menoleransi. CEO pun marah dan langsung pergi. Namun tanpa sengaja cincin pernikahannya terjatuh. Wanita licik memungutnya, dan kaget menemukan itu cincin pertunangan yang dulu diberikan CEO pada wanita itu. Penuh amarah, ia mengendarai mobil dan membuang cincin ke pinggir jalan. Kebetulan sekali, gadis kecil sedang memungut sampah bersama ibunya di sana. Saat wanita itu melihat cincin di tanah, hatinya bergetar. Sekilas kenangan pun muncul. Tanpa sadar ia mengenakan cincin tersebut. Gadis kecil sangat gembira, karena dengan cincin ini, mereka bisa melengkapi biaya operasi ibunya. Namun CEO saat itu sedang murka besar, karena cincin itu hilang. Begitu melihat wanita licik, ia langsung menuduh bahwa dialah pencurinya. Dengan dingin ia bertanya, kemana cincin itu? Bahkan berteriak agar segera ditemukan kembali. Ketakutan, wanita licik pun buru-buru kembali mencarinya. Tak disangka ia melihat cincin itu sudah dipakai wanita yang dikira sudah meninggal. Dan lebih mengejutkan lagi, di sebelahnya ada gadis kecil yang mirip CEO di waktu kecil. Sekejap ia sadar, gadis itu pasti putri kandung CEO. Panik merayapi hatinya. Namun saat ia berusaha merebut cincin, gadis kecil segera melindungi ibunya. Sambil menangis berkata cincin itu satu-satunya harapan ibunya untuk hidup. Memohon agar dikembalikan. Wanita licik sama sekali tak peduli. Di sisi lain, CEO menerima foto dari asistennya. Ia melihat sosok wanita itu sangat familiar, dan gadis kecil di sampingnya mirip dirinya waktu kecil. Ia pun memerintahkan asistennya untuk menemukan mereka berdua dengan cara apapun. Saat itu gadis kecil melihat wanita licik tak mau mengembalikan cincin. Ia pun nekat berusaha merebutnya. Pertengkaran mereka menarik perhatian orang banyak. Gadis kecil segera memohon pada orang-orang agar membantu mengambil kembali cincin itu. Namun wanita licik sudah menyiapkan siasat. Ia berkata dua pengemis ini tak mungkin memiliki cincin semahal itu. Lalu mengancam akan memanggil polisi. Gadis kecil panik. Ia berlutut dan menangis minta maaf, sambil menunjukkan catatan medis ibunya. Memohon dengan sangat. Namun wanita licik hanya menertawakan. Dengan kejam ia melempar catatan medis itu ke tanah. Bahkan merebut tongkat listrik dari satpam. Lalu memukuli wanita itu dengan brutal. Saat itu asisten CEO sudah menemukan lokasi mereka dan memberitahu CEO bahwa wanita tersebut sedang dianiaya oleh wanita licik. CEO mendengarnya langsung marah besar. Bersumpah membuat wanita licik menanggung akibat. Melihat ibunya disiksa, gadis kecil pun marah. Langsung menggigit tangan wanita licik itu. Tak disangka gigitan itu membuat wanita licik benar-benar kehilangan kendali.